Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, coba bayangkan sejenak sudah berapa lama dada ini terasa lebih sering berdebar setiap kali ponsel berbunyi. Setiap notifikasi yang masuk, entah dari grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup alumni, bahkan grup pengajian, selalu membawa satu harapan yang sama. Apakah ini kabar yang ditunggu? Apakah ini akhirnya kepastian tentang dana pensiun yang selama ini membuat tidur tidak lagi nyenyak? Setiap hari rasanya seperti menunggu sesuatu yang sangat dekat, tapi tak kunjung terlihat jelas. Ada yang mengirim pesan katanya temannya sudah menerima. Ada yang bilang tetangganya saldonya tiba-tiba bertambah. Ada juga yang membagikan tangkapan layar rekening, tapi tanpa nama, tanpa tanggal, tanpa kejelasan dari bank mana. Semua terlihat seperti kabar baik, tapi justru membuat hati semakin gelisah karena tidak ada satu yang benar-benar bisa dijadikan pegangan. Yang lebih melelahkan, kabar itu berbeda-beda di setiap daerah. Di Jakarta katanya sudah cair, di Jawa Barat sebagian sudah masuk, di Jawa Tengah masih menunggu, di luar Jawa bahkan ada yang sama sekali belum mendengar apapun. Akhirnya yang tersisa hanya satu perasaan yang sama, campuran antara berharap, lelah, dan bingung. Menunggu tanpa kepastian itu bukan hal yang mudah, apalagi bagi bapak dan ibu yang sudah puluhan tahun hidup dengan disiplin, kepastian aturan, dan ketepatan administrasi. Bukan karena ingin kaya mendadak, bukan pula karena berharap berlebihan, tapi karena dana itu adalah hak. Hak yang sudah dihitung, sudah dijanjikan, dan sudah lama dinanti. Hak yang sangat berarti di tengah kondisi hidup yang semakin berat. Harga beras yang naik pelan tapi pasti. Minyak goreng yang harganya tidak pernah benar-benar stabil. Listrik yang tiap bulan terasa makin memberatkan, belum lagi biaya obat, biaya kontrol kesehatan, dan kebutuhan cucu yang kadang tak tegak untuk ditolak. Bapak dan Ibu, hari ini suasananya berbeda. Hari ini kita tidak lagi berbicara dengan asumsi, tidak lagi bersandar pada kabar grup WhatsApp, dan tidak lagi menebak-nebak dari tangkapan layar yang sumbernya tidak jelas. Hari ini kita berbicara dengan tenang, dengan data, dengan dasar resmi, dengan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kabar yang ditunggu jutaan pensiunan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari pesisir Sumatera sampai pegunungan Papua, akhirnya benar-benar datang. Ini bukan hoaks, bukan gosip warung kopi, dan jelas bukan janji manis tanpa bukti. Ini adalah fakta administratif yang sudah tercatat dalam dokumen negara. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menetapkan pencairan selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini dikenal dengan istilah dana rapel. Keputusan ini bukan muncul tiba-tiba, bukan pula karena tekanan publik atau kegaduhan media sosial. Keputusan ini lahir dari proses panjang yang melibatkan perencanaan anggaran negara, kajian fiskal yang mendalam, serta persetujuan dari berbagai lembaga terkait yang memiliki kewenangan. Mengapa kabar ini begitu melegakan bagi banyak pensiunan? Bukan semata-mata karena uangnya benar-benar akan masuk ke rekening, tapi karena kali ini prosesnya jelas, transparan, dan bisa ditelusuri. Tidak abu-abu, tidak menggantung, tidak setengah-setengah. Dana rapel ini bukan hasil bisikan tanpa dasar. Prosesnya melewati jalur administratif yang tertata rapi, ada verifikasi data yang ketat, ada penyesuaian sistem pembayaran, dan ada pengesahan hukum dari Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan PT Taspen Persero untuk pensiunan ASN serta PT Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri. Artinya apa? Artinya ini bukan sekadar harapan, ini kepastian. Kepastian bahwa negara hadir, kepastian bahwa negara tidak melupakan para purna bakti, kepastian bahwa pengabdian puluhan tahun tidak berhenti. Begitu saja saat masa pensiun dimulai. Dana rapel ini adalah bentuk pengakuan nyata negara kepada mereka yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan masa mudanya untuk negeri ini. Para pensiunan ASN yang dulu melayani masyarakat dari pagi hingga petang. Para pensiunan TNI yang menjaga kedaulatan negara dengan taruhan nyawa, para pensiunan Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban agar masyarakat bisa hidup dengan tenang, semua mendapatkan perhatian yang setara. Tidak ada yang dianak-kemaskan, tidak ada yang diabaikan. Negara memastikan bahwa setiap hak dibayarkan sesuai aturan yang berlaku. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu ramah bagi usia lanjut, kabar ini menjadi angin segar yang menenangkan, bukan hanya karena ada tambahan dana yang bisa membantu kebutuhan rumah tangga, tapi karena ada rasa dihargai,
ada rasa diakui, ada rasa aman bahwa negara masih berdiri di belakang para pensiunan. Bapak dan Ibu, penting untuk dipahami bahwa cakupan penerima dana rapel ini sangat luas. Pemerintah memastikan tidak ada pihak yang berhak lalu terlewat atau terlupakan. Jadi bukan hanya pensiunan yang masih aktif menerima gaji pensiun bulanan saja yang akan menerima rapel janda, dan duda dari pensiunan yang telah meninggal dunia juga termasuk dalam daftar penerima. Bahkan ahli waris sah pun tetap dilindungi haknya. Semua sudah tercatat dalam sistem database Taspen dan Asabri yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dari golongan terendah hingga golongan tertinggi. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan perlakuan, semua dihitung secara proporsional, sesuai golongan pangkat terakhir dan masa kerja masing-masing. Negara tidak melihat siapa dulu yang lebih dikenal, siapa yang lebih dekat dengan pejabat, atau siapa yang lebih vokal di media sosial. Yang dilihat adalah data dan aturan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran. Bagaimana mekanisme pencairannya? Apakah harus datang ke kantor Taspen atau Asabri? Apakah harus antre panjang di bank atau kantor pos? Apakah perlu mengurus berkas tambahan? Jawabannya menenangkan. Pemerintah telah menerapkan sistem pencairan yang dirancang khusus agar ramah bagi para pensiunan yang mayoritas sudah lanjut usia. Dana rapel ini akan ditransfer secara otomatis ke rekening yang selama ini digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan. Artinya Bapak dan Ibu tidak perlu datang pagi-pagi ke kantor layanan, tidak perlu berdiri lama dalam antrean, tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi tambahan, cukup memastikan rekening aktif dan data benar, lalu mengecek saldo melalui ATM, SMS banking, atau aplikasi mobile banking. Namun jangan kaget jika nominal yang diterima berbeda antara satu orang dengan yang lain. Ini bukan kesalahan sistem, bukan ketidakadilan, dan bukan permainan di balik layar. Perbedaan nominal terjadi karena perhitungan dana rapel didasarkan pada beberapa faktor yang sah dan terukur. Gaji pokok terakhir saat masih aktif bekerja, golongan dan pangkat, jumlah bulan keterlambatan sejak aturan kenaikan berlaku, serta tunjangan yang ikut dihitung sesuai ketentuan. Semua itu diproses otomatis oleh sistem komputer Taspen dan Asabri, sehingga risiko kesalahan sangat kecil. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin melihat rincian perhitungan secara detail, pemerintah menyediakan aplikasi resmi yang bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi Taspen Mobile atau Asabri Mobile. Bapak dan Ibu bisa melihat rincian gaji, tunjangan, potongan, dan total dana rapel yang diterima. Namun, ada satu hal penting yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar terhadap kelancaran pencairan. Proses otentikasi atau verifikasi identitas ini bukan formalitas, ini kewajiban. Otentikasi bertujuan memastikan bahwa dana negara benar-benar diterima oleh pihak yang berhak, bukan oleh orang lain. Proses ini bisa dilakukan melalui pemindaian wajah di aplikasi mobil atau melalui bank mitra jika ada kendala teknis. Jika otentikasi belum dilakukan atau statusnya tidak valid, pencairan akan ditunda sementara, bukan dibatalkan. Hak Bapak dan Ibu tetap ada, hanya ditahan demi keamanan. Karena itu peran keluarga sangat penting. Anak, cucu, atau pendamping diharapkan membantu memastikan proses otentikasi berjalan lancar, terutama bagi pensiunan yang sudah kesulitan menggunakan teknologi. Di tengah kabar baik ini, kewaspadaan tetap harus dijaga. Setiap kali ada pencairan dana besar, penipu biasanya mulai bergerak. Ingat baik-baik, petugas Taspen Asabri maupun bank mitra tidak pernah meminta PIN ATM, kode OTP atau biaya administrasi tambahan. Jika ada telepon, pesan, atau WhatsApp mencurigakan yang mengatasnamakan pencairan dana rapel, jangan diladeni, jangan panik, jangan tergoda, blokir, dan laporkan. Dana rapel ini adalah hak yang harus dijaga. Gunakan dengan bijak. Prioritaskan kebutuhan pokok, kesehatan, dana darurat. Masa pensiun adalah masa di mana ketenangan jauh lebih berharga daripada gaya hidup sesaat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada bagian berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang tanggal pencairan resmi, alasan mengapa sebagian sudah menerima dan sebagian masih menunggu, serta apa yang harus dilakukan jika dana belum juga masuk meski data sudah lengkap. Namun sampai di sini satu hal sudah jelas, penantian panjang itu tidak sia-sia, negara hadir, hak itu diakui, dan kepastian itu akhirnya datang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada bagian sebelumnya kita sudah sampai pada satu titik penting bahwa
bahwa pencairan dana rapel ini bukan lagi isu, bukan lagi kabar simpang siur, dan bukan lagi cerita yang hanya beredar di grup WhatsApp. Ini adalah keputusan resmi negara. Namun di titik inilah justru muncul pertanyaan baru yang paling sering membuat hati kembali gelisah. Jika memang sudah resmi, lalu mengapa ada yang sudah menerima sementara yang lain belum? Jika memang sistemnya otomatis, mengapa saldo sebagian pensiunan sudah bertambah, tetapi sebagian lagi masih sama seperti bulan lalu? Apakah ada yang tertinggal? Apakah ada yang terlewat? Atau jangan-jangan ada masalah pada data kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang hari-hari terakhir ini paling sering terdengar di warung, di masjid, di teras rumah, bahkan di obrolan keluarga. Karena bagi banyak pensiunan menunggu tanpa tahu, alasannya adalah hal yang jauh lebih berat dibanding menunggu dengan kepastian waktu. Untuk itulah bagian ini menjadi sangat penting. Kita akan membedah dengan tenang, satu persatu tanpa menakut-nakuti, tanpa membesar-besarkan, dan tanpa asumsi liar. Agar setelah mendengar penjelasan ini, Bapak dan Ibu bisa menarik napas lebih panjang dan memahami posisi masing-masing. Pertama, perlu dipahami bahwa pencairan dana rapel tidak dilakukan secara serentak dalam 1 detik ke seluruh Indonesia. Jumlah penerimanya sangat besar, mencapai jutaan orang, tersebar dari kota besar hingga daerah terpencil. Sistem perbankan dan sistem administrasi negara bekerja secara bertahap, terjadwal, dan berlapis. Pemerintah bersama Taspen dan Asabri menggunakan mekanisme penyaluran bertahap berdasarkan kesiapan data dan hasil verifikasi. Artinya, siapa yang datanya sudah lengkap, valid, dan tidak memiliki kendala administratif akan diproses lebih dahulu. Sementara yang masih memiliki catatan kecil meskipun haknya tetap ada, prosesnya akan menyusul setelah perbaikan data dilakukan. Inilah sebab utama mengapa ada perbedaan waktu penerimaan. Bukan karena ada yang dianak kemaskan, bukan karena ada yang diabaikan, apalagi karena ada unsur kesengajaan. Ini murni soal teknis dan kehati-hatian negara dalam menyalurkan dana publik. Beberapa kendala yang paling sering terjadi sebenarnya cukup sederhana, tetapi dampaknya besar. Misalnya, rekening pensiun yang sudah tidak aktif, berubah status, atau pernah mengalami masalah administrasi di bank. Ada juga kasus perbedaan data identitas seperti nama yang tidak persis, sama antara KTP, buku tabungan, dan data Taspen atau ASAB. Hal lain yang sering terjadi adalah status otentikasi yang belum diperbarui. Banyak pensiunan yang sebelumnya sudah melakukan otentikasi, tetapi masa berlakunya habis dan perlu diperpanjang. Sistem otomatis tidak bisa mencairkan dana jika status ini belum valid karena menyangkut keamanan dan akurasi penerima. Karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang hingga saat ini belum menerima dana rapel, hal pertama yang perlu dilakukan bukanlah panik, apalagi berprasangka buruk. Langkah paling bijak adalah mengecek status data dan otentikasi, bisa melalui aplikasi resmi atau dengan bantuan keluarga yang lebih paham teknologi. Jika setelah dicek ternyata semua data sudah benar, rekening aktif, dan status otentikasi valid, maka yang perlu dilakukan hanyalah bersabar. Karena sistem pencairan memang berjalan bergelombang, hak Bapak dan Ibu tidak akan hilang hanya karena masuk di gelombang berikutnya. Sekarang kita bicara soal tanggal. Banyak yang bertanya, apakah ada tanggal pasti? Apakah benar tanggal 30 Januari 2026 menjadi titik utama pencairan? Jawabannya perlu dipahami dengan jernih. Tanggal 30 Januari 2026 adalah tanggal efektif yang ditetapkan dalam kebijakan administrasi negara sebagai titik mulai realisasi pembayaran rapel secara nasional. Namun realisasi di lapangan bisa terjadi beberapa hari sebelum atau beberapa hari sesudahnya tergantung proses teknis masing-masing wilayah dan bank mitra. Itulah mengapa ada yang sudah melihat saldo bertambah beberapa hari lebih awal. Ada pula yang baru akan menerima setelah tanggal tersebut. Semua masih dalam koridor yang sama dan sah secara aturan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, penting juga untuk memahami bahwa dana rapel ini bukan bantuan sosial, bukan hibah, dan bukan kebijakan darurat. Ini adalah hak yang muncul karena adanya selisih pembayaran akibat kenaikan gaji pensiun yang berlaku surut. Karena sifatnya hak, maka negara wajib membayarkannya meskipun membutuhkan waktu untuk memastikan semuanya tepat sasaran. Dalam konteks inilah kehati-hatian negara justru harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab. Bayangkan jika dana sebesar ini dicairkan tanpa verifikasi yang kuat, risiko salah transfer, penyalahgunaan dan penipuan akan jauh lebih besar dan pada akhirnya justru merugikan para pensiunan sendiri.
Oleh karena itu, proses yang terlihat lambat ini sebenarnya adalah proses yang melindungi hak Bapak dan Ibu, melindungi dana negara, dan melindungi keluarga dari risiko yang tidak perlu. Sekarang mari kita bicara tentang peran keluarga di masa pensiun EE, terutama bagi yang sudah lanjut usia. Dukungan keluarga bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga soal pendampingan administratif. Anak dan cucu memiliki peran besar untuk membantu mengecek aplikasi, memastikan autentikasi, dan mengonfirmasi data. Pendampingan ini bukan berarti mengambil alih hak, tetapi memastikan hak tersebut sampai dengan aman. Jangan sampai karena kesulitan teknologi, dana tertunda lebih lama dari seharusnya. Kerja sama keluarga adalah kunci agar proses berjalan lancar. Di sisi lain, kewaspadaan terhadap penipuan tidak boleh lengah. Sejarah menunjukkan setiap ada pencairan besar, selalu ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Modusnya beragam, mulai dari mengaku petugas, mengaku bisa mempercepat pencairan, hingga meminta biaya administrasi palsu. Ingat satu hal penting, tidak ada biaya apapun. Dalam pencairan dana rapel, tidak ada jalur khusus, tidak ada orang dalam. Semua berjalan otomatis melalui sistem resmi. Jika ada yang menjanjikan percepatan dengan imbalan tertentu, itu sudah pasti penipuan. Dana rapel ini adalah amanah dari negara kepada para purna bakti, dan amanah ini harus dijaga dengan kesadaran penuh. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah menerima, rasa syukur tentu menjadi hal pertama. Namun setelah itu muncul tanggung jawab baru, yaitu mengelola dana tersebut dengan bijak, jangan terburu-buru, jangan langsung habis, tanpa perencanaan. Ingat bahwa dana ini bukan penghasilan rutin, melainkan tambahan yang sebaiknya dimanfaatkan untuk memperkuat kondisi keuangan jangka menengah. Prioritas pertama yang sering disarankan adalah kesehatan. Pemeriksaan rutin, pembelian obat atau tindakan pencegahan adalah investasi yang nilainya jauh lebih besar daripada kesenangan sesaat. Tubuh yang sehat memberi ketenangan, dan ketenangan memberi kualitas hidup yang lebih baik. Kebutuhan rumah tangga yang tertunda juga bisa menjadi prioritas. Melunasi kewajiban kecil, memperbaiki rumah yang sudah lama bocor, atau membantu kebutuhan pendidikan cucu dengan porsi yang wajar. Semua itu sah dan bermakna. Bagi yang masih memiliki semangat produktif, dana rapel bisa menjadi modal kecil untuk usaha yang sesuai dengan kondisi fisik dan lingkungan. Tidak perlu besar, tidak perlu berisiko tinggi, yang penting aman, realistis, dan bisa menambah aktivitas positif di masa pensiun. Namun, satu hal yang perlu diingat, jauhi investasi yang menjanjikan keuntungan cepat dan tidak masuk akal. Masa pensiun adalah masa menjaga, bukan masa berjudi. Keamanan jauh lebih penting daripada potensi untung besar yang tidak pasti. Untuk janda, duda, dan ahli waris sah, dana memiliki makna yang lebih dalam. Ini bukan sekadar uang, tetapi bukti bahwa negara tetap menghormati pengabdian almarhum atau almarhumah. Hak itu tidak terputus oleh kematian. Negara tetap hadir melindungi keluarga yang ditinggalkan. Jika dalam proses pencairan ada kendala, jangan ragu menghubungi saluran resmi. Call center Taspen dan Asabri tersedia. Gerai layanan resmi juga ada di berbagai daerah. Jangan menyerahkan urusan penting ini kepada pihak yang tidak jelas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sampai di titik ini, kita bisa menarik satu kesimpulan sementara, bahwa perbedaan waktu pencairan bukanlah tanda masalah besar. Ini adalah bagian dari proses nasional yang besar dan kompleks. Hak Bapak dan Ibu tetap aman selama data benar dan proses diikuti dengan tertib. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas secara lebih mendalam tentang apa yang harus dilakukan jika dana rapel belum masuk dalam waktu yang lama. Langkah-langkah konkret yang bisa ditempuh, serta bagaimana memastikan hak tetap terlindungi tanpa harus panik. Karena memahami proses adalah kunci ketenangan, dan ketenangan adalah hal yang paling berharga di masa pensiun. Jika ada telepon, pesan, atau WhatsApp mencurigakan yang mengatasnamakan pencairan dana rapel, jangan diladeni, jangan panik, jangan tergoda, blokir dan laporkan. Dana rapel ini adalah hak yang harus dijaga. Gunakan dengan bijak, prioritaskan kebutuhan pokok, kesehatan, dana darurat. Masa pensiun adalah masa di mana ketenangan jauh lebih berharga daripada gaya hidup sesaat.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada bagian berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang tanggal pencairan resmi, alasan mengapa sebagian sudah menerima dan sebagian masih menunggu, serta apa yang harus dilakukan jika dana belum juga masuk meski data sudah lengkap. Namun sampai di sini, satu hal sudah jelas, penantian panjang itu tidak sia-sia, negara hadir, hak itu diakui, dan kepastian itu akhirnya datang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada bagian terakhir ini kita akan sampai pada inti yang paling penting. Bukan sekadar soal kapan dana masuk, bukan hanya soal angka di saldo rekening, tetapi tentang bagaimana Bapak dan Ibu menjaga hak ini, memastikan tidak hilang, tidak tertunda, berkepanjangan, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena di fase inilah banyak pensiunan yang justru lengah. Setelah menunggu lama, emosi bercampur aduk. Ada yang mulai lelah, ada yang mulai pasrah, ada pula yang mulai percaya pada kabar-kabar yang terdengar, meyakinkan tapi tidak pernah benar-benar resmi. Padahal justru di tahap akhir inilah ketenangan dan ketelitian sangat dibutuhkan. Jika hingga hari-hari setelah tanggal efektif, pencairan dana rapel Bapak dan Ibu belum juga menerima, hal pertama yang perlu diingat adalah satu kalimat sederhana namun sangat penting. Hak ini tidak hangus, hak ini tidak dihapus, hak ini tidak bisa diambil orang lain selama data Bapak dan Ibu benar dan tercatat resmi. Yang perlu dilakukan adalah langkah-langkah yang tepat, bukan langkah yang tergesa-gesa. Mulailah dari hal paling dasar, pastikan rekening pensiun masih aktif dan tidak bermasalah. Banyak kasus penundaan terjadi hanya karena rekening sudah lama tidak digunakan, selain untuk gaji bulanan, sehingga statusnya sempat dibekukan atau dibatasi oleh pihak bank. Langkah berikutnya adalah memastikan kembali data identitas, nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, dan status keluarga harus sinkron antara data Taspen atau Asabri dengan data kependudukan dan perbankan. Perbedaan satu huruf saja kadang cukup membuat sistem menahan proses sementara, kemudian periksa status, autentikasi, ini sering menjadi titik lemah yang tidak disadari. Banyak pensiunan merasa sudah pernah melakukan autentikasi, lalu menganggapnya selesai selamanya. Padahal sistem menetapkan masa berlaku tertentu. Jika masa itu habis dan tidak diperpanjang, maka sistem otomatis akan menahan pencairan demi keamanan. Bagi yang kesulitan melakukan pengecekan mandiri, jangan ragu meminta bantuan keluarga. Anak dan cucu bukan hanya penerus darah, tapi juga penerus akses teknologi. Melibatkan mereka bukan berarti bergantung, melainkan berkolaborasi agar hak tetap terjaga. Jika setelah semua dicek dan dinyatakan benar, tetapi dana belum juga masuk, barulah langkah berikutnya dilakukan. Hubungi saluran resmi, bukan orang yang mengaku kenal pegawai, bukan pesan berantai, bukan calo, tetapi call center resmi atau datang langsung ke kantor layanan Taspen atau Asari terdekat. Petugas resmi memiliki akses sistem dan bisa melihat posisi data Bapak dan Ibu secara langsung. Apakah masih dalam antre, apakah ada catatan kecil yang perlu diperbaiki, atau apakah tinggal menunggu jadwal transfer berikutnya. Semua bisa dijelaskan dengan jelas dan terbuka. Di titik ini penting juga untuk meluruskan satu hal yang sering menjadi sumber kecemasan. Penan bukan berarti penolakan. Penan adalah mekanisme kontrol. Hak tetap utuh. Negara tidak pernah membatalkan hak pensiunan yang sah hanya karena keterlambatan teknis. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita bicara tentang sikap batin. Masa pensiun adalah fase hidup yang berbeda. Ritmenya tidak lagi secepat dulu. Namun bukan berarti nilainya berkurang. Justru di masa inilah ketenangan menjadi kebutuhan utama. Menunggu dana rapel memang menguras emosi, tapi jangan biarkan penantian ini merusak kesehatan, merusak hubungan keluarga, atau membuat pikiran terus diliputi prasangka. Ingat, negara sedang bekerja dalam skala besar. Dan dalam skala besar, kehati-hatian selalu lebih diutamakan daripada kecepatan semata. Dan rapil ini bukan hadiah, ini hak. Dan hak itu sedang dalam proses sampai dengan aman, tidak meloncat, tidak bocor, dan tidak salah alamat ketika dana itu akhirnya masuk. Entah hari ini, besok, atau beberapa hari ke depan, sambutlah dengan rasa syukur, bukan dengan euforia berlebihan, karena setelah rasa syukur, ada tanggung jawab untuk mengelola dengan bijak. Gunakan dana ini sebagai penguat, bukan penghabisan. Penguat ketahanan keluarga, penguat rasa aman, penguat kesehatan. Jika digunakan untuk kebutuhan pokok, itu bukan kelemahan. Jika digunakan untuk kesehatan, itu bukan pemborosan. Jika digunakan untuk membantu keluarga secara wajar, itu bukan kesalahan.
kesalahan, namun tetaplah berhati-hati, jangan mudah tergoda tawaran yang tiba-tiba datang setelah saldo bertambah. Banyak orang tidak tahu saldo Bapak dan Ibu, tetapi penipu sering menebak dan memancing dengan kata-kata yang terdengar meyakinkan. Ingat, tidak ada investasi resmi yang mendesak dan menjanjikan keuntungan cepat tanpa risiko. Masa pensiun bukan masa mengejar ambisi materi. Masa pensiun adalah masa menjaga apa yang sudah dikumpulkan selama puluhan tahun. Sedikit tapi aman jauh lebih berharga daripada banyak tapi penuh risiko. Untuk janda, duda, dan ahli waris sah, dana rapel adalah amanah yang harus dikelola dengan kepala dingin. Ini adalah bentuk penghormatan negara kepada pengabdian almarhum atau almarhumah. Gunakan untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan. Pendidikan anak dan cucu, kebutuhan rumah tangga atau cadangan darurat adalah pilihan yang bijak. Jika dalam prosesnya ada pihak yang mempersulit, meminta biaya tambahan, atau menahan dengan alasan yang tidak jelas, jangan diam. Negara menyediakan jalur pengaduan. Hak ini dilindungi hukum. Tidak ada ruang bagi oknum yang bermain di atas penderitaan pensiunan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, penting juga untuk menyampaikan satu pesan moral yang sering terlupakan. Pengabdian Bapak dan Ibu selama puluhan tahun bukan sekadar catatan administrasi. Itu adalah fondasi negara ini, berdiri dari pelayanan publik, keamanan hingga pertahanan, semua pernah berada di pundak Bapak dan Ibu. Dana rapel ini bukan sekadar koreksi angka. Ini adalah simbol bahwa negara mengingat, negara menghargai, dan negara berusaha memenuhi kewajibannya meskipun prosesnya tidak selalu cepat. Generasi ASN yang masih aktif hari ini belajar dari kesabaran para pensiunan bahwa bekerja untuk negara bukan hanya soal gaji bulanan, tapi soal dedikasi jangka panjang yang pada akhirnya tetap diakui. Di tengah dunia yang semakin bising oleh isu dan sensasi, Bapak dan Ibu telah menunjukkan satu hal penting, kesabaran, ketertiban, dan kepercayaan pada proses. Dan hari ini satu persatu penantian itu mulai terjawab. Sebagai penutup, mari kita simpulkan dengan tenang. Pencairan dana rapel dan kenaikan gaji pensiun adalah kepastian resmi negara. Prosesnya memang bertahap, perbedaannya wajar, kendala teknis bisa terjadi, namun hak tidak hilang. Pastikan data benar, pastikan rekening aktif, pastikan otentikasi valid, waspada terhadap penipuan, dan kelola dana dengan bijak. Semoga dana ini membawa manfaat bukan hanya secara materi tetapi juga secara batin, memberi rasa aman, memberi ketenangan, memberi keyakinan bahwa pengabdian tidak pernah sia-sia. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan bersama keluarga. Dan semoga masa pensiun benar-benar menjadi masa yang tenang, bermartabat, dan penuh rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada telepon, pesan atau WhatsApp mencurigakan yang mengatasnamakan pencairan dana rapel, jangan diladeni, jangan panik, jangan tergoda. Blokir dan laporkan. Dana rapel ini adalah hak yang harus dijaga. Gunakan dengan bijak. Prioritaskan kebutuhan pokok, kesehatan, dana darurat. Masa pensiun adalah masa di mana ketenangan jauh lebih berharga daripada gaya hidup sesaat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada bagian berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang tanggal pencairan resmi, alasan mengapa sebagian sudah menerima dan sebagian masih menunggu, serta apa yang harus dilakukan jika dana belum juga masuk meski data sudah lengkap. Namun sampai di sini satu hal sudah jelas, penantian panjang itu tidak sia-sia. Negara hadir, hak itu diakui, dan kepastian itu akhirnya datang. Ya.